Ukuran penyebaran data yang berikutnya yang akan dijelaskan yaitu mengenai kuartil ya, poin ketiga. Oke. Nah, kuartil adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian sama besar, masing-masing 25%. Ini yang harus diingat ya, masing-masing 25% dari bagian data. Kuartil atau dalam hal ini disimbolkan dengan Ki ya, Ki atau K, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kuartil 1 atau K1 atau simbolnya Ki1 atau biasa disebut juga kuartil bawah. Kemudian kuartil 2 atau K2 atau Ki2 atau biasa juga disebut median atau nama lainnya kuartil tengah. Dan yang ketiga yaitu kuartil 3 disimbolkan dengan K3 atau Ki3 atau nama lainnya adalah kuartil atas. Nah, di sini kita lihat, andaikan ini adalah sederetan data ya ke sini. Nah, kuartil 1 itu, nah ini ya, dia 1/4 bagian data. Maka jika kita membicarakan Ki1 atau kuartil bawah, maka kita harus ingat angka 1/4 ya, karena Ki1 itu 1/4 dari bagian data. Kemudian Ki2. Ki2 itu 1/2 bagian data atau setengah bagian, maka biasa disebut juga sebagai median ya. Jadi sama dengan median Ki2 itu atau kuartil tengah itu. Lalu kuartil 3 ini Ki3 ya, dia 3/4 bagian data. Jadi kuartil itu sekat-sekat yang membagi data menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, yang menyekatnya ini disebutnya kuartil. Paham ya maksudnya? Jika kita membicarakan Ki1, maka kita membicarakan angka 1/4. Jika kuartil 2 atau median, maka kita membicarakan angka 1/2 karena setengah bagian data. Dan jika kuartil atas atau Ki3, maka kita membicarakan angka 3/4 karena Ki3 atau kuartil atas merupakan 3/4 bagian data. Kuartil untuk data tunggal. Kita bahas dulu ya. Di sini yang harus kalian ingat, yang pertama, data harus senantiasa diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu ya. Kemudian, yang kedua, hitung terlebih dahulu Ki2 atau mediannya atau kuartil tengahnya. Baru kemudian menghitung Ki1 dan Ki3 atau kuartil bawah dan kuartil atasnya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Lihat contohnya ya, perhatikan. Untuk N ganjil, artinya untuk banyaknya data yang ganjil ya, 7 ganjil. Contoh soalnya diketahui data sebagai berikut. Data pertama 6, kemudian 2, 4, 2, 7, 6, dan 1. Yang diminta yaitu mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Cara menyelesaikannya. Yang pertama, ingat tadi data harus diurutkan terlebih dahulu. Maka kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Data pertamanya menjadi 1, data keduanya menjadi 2, kemudian 3, 4, 6, 6, dan 7. Setelah data diurutkan, kita cari terlebih dahulu kuartil 2 atau kuartil tengah atau mediannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, cara mencarinya, data pertama pasangkan dengan data terakhir ya.
kemudian ya 7 pasangkan dengan 1, disilang aja gitu, kemudian 2 pasangkan dengan 6, lalu 2 pasangkan lagi dengan 6. Nah, yang di tengah ini dia tidak punya pasangan, maka inilah mediannya atau kuartil 2-nya atau kuartil tengahnya. Setelah itu kita tentukan kuartil 1. 4 ini sudah merupakan kuartil 2 ya, maka angka sebelumnya yaitu 2 kita pasangkan dengan 1 dan tengah-tengahnya adalah angka 2, maka ini disebut Q2. Kemudian untuk Q3-nya 6 pasangkan dengan 7 dan 6 yang di tengah ini berarti dialah nilai kuartil ketiga. Seperti itu ya. Lalu kemudian ini nih untuk N sama dengan 8. Untuk jumlah data, untuk banyaknya data yang genap. Banyaknya data 8 ya. Perhatikan contoh sama berikut. Di sini kita memiliki data 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung apakah benar dia genap jumlah datanya, banyaknya datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya, dia ada 8. Berarti N-nya atau banyaknya data ada 8. Perintahnya hitunglah Q1 atau kuartil bawah, Q2 atau kuartil tengah, dan Q3 atau kuartil atas. Langkah pertama, data diurutkan terlebih dahulu. Ya, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah berikutnya, tentukan kuartil 2-nya. Jadi sama ya langkah-langkahnya. Urutkan datanya, kemudian cari kuartil tengahnya atau Q2-nya. Caranya sama dengan yang tadi. Data terakhir pasangan dengan data pertama, kemudian 3 pasangannya 7, 6 pasangannya 4. Angka di tengah-tengahnya ada 2, yaitu 4 dan 5. Nah, itulah kuartil 2-nya. Tinggal ditambahkan saja 4 ditambah 5 dibagi 2. Sama dengan 9 dibagi 2, jawabannya 4,5. Inilah nilai kuartil 2. Ya. Lalu, bagaimana cara mencari kuartil satunya? Nah, coba perhatikan slide yang ini ya. Ini kuartil 1, cara menghitung kuartil 1. Sama halnya dengan mencari kuartil 2, data harus diurutkan terlebih dahulu. Ini sudah berurutan ya, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 langkah dalam mencari kuartil 1 jika N-nya genap. Langkah pertama, cari letak kuartil 1 atau kuartil bawah. Ingat, kalau kita membicarakan kuartil 1 atau kuartil bawah, berarti kita membicarakan 1/4. Kalau kita bicara Q2, bicara 1/2. Kalau kita membicarakan Q3, maka kita harus mengingat angka 3/4. Baik, kita kembali ke sini ya. Letak kuartil 1. 1/4 dikalikan dengan N itu banyaknya data, ditambah 1. Ya, itu rumusnya. Sama dengan 1/4, N-nya kita substitusikan 8. Ingat, 8 itu dari banyaknya data. Banyaknya data bisa kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu banyaknya data, ada 8. Lalu ditambah 1. Selesaikan, 8 tambah 1 itu 9, kemudian 1/4 kali 9, 9 kali 1, 9, 9/4 jadinya ya. Sederhanakan lagi menjadi 21/4. 4 kali 2, 8, ditambah 1, 9. Jadi jawabannya 21/4. Ini bukan jawaban kuartil 1, tapi ini adalah letak Q1. Letak Q1 itu ada di 2/4 bagian data. Langkah berikutnya setelah kita mencari letak, kita tentukan nilai kuartil 1 atau kuartil bawah. Sama dengan ini, rumus ini kita yang membuatnya sendiri. Coba perhatikan baik-baik, di sini tertulis data kedua. Karena
Di sini, ini yang ada segitiga birunya, di sini hasilnya 2, maka di sini data kedua. Seandainya di sini hasilnya adalah 5, maka di sini rumusnya data kelima. Paham ya? Ditambah 1/4, ini dari mana? Dari sini. Nih. Kan ini nilainya 2 1/4. 1/4-nya tambahkan ke sini. Seandainya di sini 1/7, maka di sini 1/7. Jadi ini diperoleh dari sini ya, dari angka yang belakangnya. Paham ya? Oke, berikutnya 1/4 dikali data ketiga. Kenapa data ketiga? Karena di sini ini data kedua, maka di sini harus data sesudahnya. Berarti kalau data sesudahnya yaitu data ketiga. Nah, seandainya lagi di sini 5, maka di sini kalian akan menuliskan data kelima. Betul ya? Nah, kemudian ditambah 1/4, misalnya di sini 5 1/4 ya hasilnya. Jadi tambah 1/4. Kemudian dikali, kalau ini 5, maka di sini data ke-6. Kan data sesudahnya ya. Dikurangi data kedua. Balik lagi ke sini, yaitu data itu sendiri. Paham ya? Nah, ini data kedua karena di sini angkanya hasilnya 2. Ditambah 1/4. Kenapa 1/4 dari mana? Dari sini, 1/4. Tulis ulang di sini. Lalu data ketiga. Kenapa data ketiga? Karena di sini data kedua. Kalau di sini data kelima, maka di sini data ke-6. Kalau di sini data ke-7, maka di sini data ke-8. Nah, gitu ya. Dikurangi data kedua, yaitu data itu sendiri dari sini. Kalau ini data kedua, maka di sini pun data kedua. Kalau di sini data ke-7, maka ini data sebelumnya, yaitu data ke-6. Paham sampai di situ ya? Oke, sekarang kita teruskan. Data kedua. Nah, kita lihat sini data kedua 1, 2. Data kedua adalah 3. Ya, maka di sini tulis 3. Data kedua nilainya adalah 3. 1, 2. Nah, ini 3 ditambah 1/4. Ditambah 1/4 dikali, lihat lagi ke sini, dikali data ketiga. Data ketiganya berapa? Ke-1, ke-2, ke-3. Data ketiganya 4. Ya, dikurangi data kedua. Data keduanya yaitu 1, 2. Nah, data keduanya 3. Lalu 3, ya di sini tulis ulang 3 ditambah 1/4 kali 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 yaitu 1. Jadi di sini 3 ditambah 1/4 kali 1. 1 ini dapat dari 4 dikurangi 3 ya. Sama dengan 3, ini 3 ya, ditambah, ini juga ditambah 1/4. Karena 1 kali 1/4 nilainya adalah 1/4. 1 kali 1 adalah 1, jadilah 1/4. Jadi di sini 3 ditambah 1/4. Sama dengan 3 ditambah 1/4, 3 1/4. Atau setara dengan 3,25. Nah, itu untuk kuartil 1. Jadi jawabannya yang ini ya, bukan yang 2 1/4. Ini baru nilai letak. Jawaban akhirnya dari nilai kuartil 1 atau kuartil bawah adalah 3,25. Nah, satu lagi, menghitung kuartil 3. Langkah pertama, data urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, sama halnya dengan tadi, mencari kuartil 1. Ini kuartil 3 ya, ini bukan kuartil 1. Ini letak Q1. Letak Q3, bukan letak Q1. Ini salah penulisannya. Letak kuartil 3, ya, ini salah, sama dengan 3/4 dikalikan N ditambah 1. 3/4, tadi Ibu sampaikan kalau kita membicarakan Q3, ya, atau kuartil 3, berarti kita membicarakan angka 3/4 bagian data. Ya, ini salah ya, ini Q3 ya, nanti di catatan diperbaiki, ini kuartil 3. Sama dengan ya, 3/4
N-nya sama dengan yang tadi yaitu 8. N itu jumlah data atau banyaknya data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data 8 ditambah 1 jadilah 9. 3 per 4 kali 9 27 per 4. Sederhanakan menjadi 6 3 per 4 ya. 6 kali 4 24 ditambah 1 27. Nah gitu. Ini 6. Maka di sini nilai Q3, ini Q3 ya, perbaiki nilai Q3 sama dengan data ke-6. Karena di sini nilainya 6, maka data ke-6 rumusnya ya, ini kita buat sendiri nih rumusnya. Ditambah 3 per 4. 3 per 4 dari mana? Dari sini, angka yang belakang ini 3 per 4. Dikali data ke-7. Nah, data setelah data ke-6, berarti data ke-7. Dikurangi data ke-6, ya, dikurangi data itu sendiri. Ibu misalkan lagi, kalau di sini hasilnya 8, maka di sini data ke 8. Ditambah 3 per 4 dikali, kalau di sini data ke 8, maka di sini data ke 9. Dikurangi data ke 8. Seperti itu ya. Karena di sini 6, maka di sini data ke 6, tambah 3 per 4, dikali data ke 7. Nah, data ke-7 itu dapatnya dari data sesudah data ke-6, berarti data ke-7 dikurangi data itu sendiri. Data itu sendiri berarti data ke-6. Sama halnya dengan yang ini tadi ya, 3 dan 2. Lalu kita selesaikan. Data ke-6 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 kebetulan angkanya atau nilainya 6. Ditambah ini 3 per 4, masukkan ke sini 3 per 4, dikali data ke-7. Data ke-7 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 kebetulan angkanya sama, yaitu 7. Ya, data ke-7, 7. Dikurangi data ke-6. Tadi data ke-6 nilainya 6 ya. Sama dengan 6 ditambah 3 per 4 kali 1. 1 dapatnya dari 7 dikurangi 6. Sama dengan 6 ditambah 3 per 4. Diperoleh dari 3 per 4 kali 1 kan 3 per 4 ya jawabannya. 6 tambah 3 per 4 yaitu 6 3 per 4 atau setara dengan 6,75. Jelas ya sampai di situ? Ini direvisi ya, ini bukan Q1, tapi ini adalah Q3. Ini juga sama, nilai Q3. Ya, direvisi catatannya jangan ikut yang ini. Ini harusnya Q3, ini Q3. Jelas ya? Ya, yang berikutnya latihan soal. Ini silahkan dikerjakan. Ini diminta menghitung kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Ya, dikumpulkan lewat, biar cepet. Oh, enggak. Ini di GC aja. Kumpulkan di GC ya. Nanti Ibu buat itunya, kolomnya.